Good morning, Maranatha. Shalom Bapak Ibu dan rekan sekalian. Berjumpa kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini. Good morning, Maranatha. Sebelum kita mulai membaca renungan singkat, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak. Kami mengucap syukur atas setiap berkat yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Kami bersujud Tuhan di hadapan tatamu Tuhan. Kami berserah penuh untuk kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca renungan Tuhan. Kiranya Kau pimpin kami dari awal pembacaan sampai dengan selesainya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Tema hari ini adalah kebahagiaan dekat Allah yang diambil dari Yakobus 4 ayat 8a yang berbunyi, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ada orang berpikir bahwa bahagia itu karena punya banyak uang, dan berpikir tidak bahagia karena tidak punya banyak uang. Tapi ada orang juga berpikir bahagia itu karena punya jabatan dan kedudukan. Tetapi saat ada jabatan dan kedudukan, ia tidak bahagia. Lantas, apa ukuran bahagia itu yang terutama bagi kita orang percaya? Di dalam tulisan ini, Yakobus mencatat antara lain tentang orang yang bertengkar karena hawa nafsu untuk meraih sesuatu dan memperoleh sesuatu, tetapi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Mengira saat hawa nafsunya terpenuhi, ia bisa bahagia. Nyatanya tidak sama sekali. Yakobus tawarkan hal lain sebagai ukuran bahagia, yaitu menjadi sahabat daripada Allah dan bukan sahabat di dunia ini. Jadi orang yang rendah hati dan bukan yang congkak, orang yang tunduk kepada Allah dan terus melawan si iblis, dan mereka yang hidup dekat kepada Allah serta menjaga kekudusan dan kesetiaan kepada Allah. Orang yang bahagia adalah orang yang terus berusaha hidup kudus di hadapan Allah dan terus memelihara pola tersebut. Mari kita ganti ukuran bahagia kita sekarang juga. Kita bahagia bukan karena memiliki uang, memiliki harta, jabatan, ataupun kedudukan, atau bahkan memiliki seisi dunia ini. Apapun yang kita minta, yang kita inginkan itu tercapai. Mari kita ganti ukuran tersebut. Melainkan, mari kita ganti ukuran kita karena dicintai dan dikasihi oleh Allah dan hidup sebagai umat yang setia. Kita itu bahagia justru karena dekat dengan Sang Pencipta, Allah saja. Bahagia seperti ini cukup meskipun kita berada di tengah kesulitan, kesusahan, pergumulan, dan tantangan yang bertubi-tubi. Biarkan setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah dan juga kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan tapi terjadi di kehidupan kita sebagai hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun sulit, tapi pasti Tuhan akan menyertai kita semua. Untuk refleksinya Bapak Ibu, banyak orang yang mempunyai ukuran bahagia adalah pada materi. Orang Kristen ukuran bahagianya pasti, yaitu berada selalu dekat dengan Allah saja. Adapun pertanyaannya, Bapak Ibu dan rekan sekalian, apa yang membuat saudara bahagia? Adakah Allah yang menjadi alasan saudara tetap bahagia dan juga terus menjalani hidup ini? Mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami telah selesai untuk membaca renungan pagi hari ini Tuhan, pada tanggal 26 November ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kebahagiaan kami itu selalu ada dalam tangan-Mu Tuhan, ada dalam ruang lingkup-Mu Tuhan. Dan kami mau percaya penuh Tuhan bahwa Engkau selalu ada untuk kami Tuhan, menjamah dan menguduskan apa yang ada pada kami Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan, mohon ampuni kami jika kami memang masih selalu berbuat dosa Tuhan. Dan jika memang masih terus berbuat dosa, tolong ampuni Tuhan, tolong murnikan kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berkat-Mu Tuhan, biarkan Kau yang pulihkan dan sucikan kembali Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan, kehidupan, langkah kami dan juga apa yang akan kami rencanakan ke depan Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Tak lupa juga Bapak Ibu, saya akan membacakan visi misi dari Universitas Kristen Maranatha. Visinya
Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Dan misinya mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan sekalian. Renungan kita telah selesai pada tanggal 27 November hari ini. Kiranya setiap pekerjaan kita, berkat kita, dan juga setiap langkah kita dapat menjadi dampak dan juga berkat bagi sekitar kita. Terus semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam, integrity, care, excellence.